Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ibu-ibu. Sore Bu. Apa kabar? Apakah baik-baik saja? Baik Bu. Perkenalkan ya Ibu, di sini nama saya Dahlia, mahasiswa Diploma 3 Kebidanan Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara. Berdirinya saya di sini untuk melakukan penyuluhan tentang gizi pada ibu hamil. Penyuluhan saya ini berdurasi 15 menit. Apakah ibu-ibu bersedia untuk mengikuti penyuluhan yang akan saya berikan? Bersedia Ibu. Di sini saya akan melakukan pembagian leaflet atas lembaran ya Ibu. Ibu bisa membaca. Ketika nanti ada pertanyaan, Ibu bisa bertanya ya Ibu. Baiklah Ibu, pembahasan saya di sini adalah yang pertama yaitu pengertian gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang kedua, tujuan gizi pada ibu hamil. Yang ketiga, masalah yang berhubungan dengan gizi ibu hamil. Serta yang keempat, kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Yang pertama ya Ibu, pengertian gizi seimbang untuk ibu hamil yaitu gizi seimbang ibu hamil adalah makanan yang mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur dalam susunan yang seimbang. Kemudian tujuan gizi pada ibu hamil. Tujuan gizi pada ibu hamil yaitu yang pertama Ibu memenuhi zat gizi ibu, janin serta plasenta. Yang kedua membentuk jaringan tubuh bukan lemak ya Ibu, memenuhi berat baku selama hamil. Berikutnya membantu penyulit yang terjadi selama kehamilan. Misalnya Ibu terjadi diabetes, dengan gizi seimbang diabetes itu dapat teratasi ya Ibu. Kemudian meningkatkan kebiasaan makan yang baik kepada anak-anak Ibu nanti. Baru masalah yang biasanya yang berhubungan dengan gizi bumil yaitu kurang energi kronis, anemia, dan gangguan akibat kekurangan yodium. Yang keempat yaitu kebutuhan nutrisi bumil. Kebutuhan nutrisi bumil yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin B kompleks, vitamin D, vitamin E, asam folat, kalsium serta zat besi. Dan di sini diet seimbang ibu hamil. Yang pertama itu Ibu, makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, jagung, ketela. Fungsi karbohidrat sebagai sumber energi. Baru yang berikutnya adalah makanan yang mengandung lemak, antara lain daging. Fungsi makanan yang mengandung lemak sebagai sumber tenaga. Yang ketiga, makanan yang mengandung protein, antara lain susu, telur, ikan. Fungsi protein sebagai sumber pembangun. Yang keempat, sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Vitamin dan suplemen zat besi dan asam folat. Zat besi untuk penambah darah, asam folat untuk kecerdasan anak. Teknik pemberian makanan pada ibu hamil yang mengalami masalah kehamilan yaitu A. Makan sedikit tapi sering. B. Sajikan makanan dalam keadaan hangat dan menarik. Contoh menu makanan ketika kita hamil ya Ibu, agar tidak bosan dan gizinya juga seimbang. Kalau pagi itu Bu bisa nasi ya Ibu, sayur bayam, tempe, buah pepaya. Kalau minumnya bisa susu ya Ibu. Kalau cemilan Ibu bisa memakan bubur kacang hijau. Kalau siang menunya itu nasi, sayur kangkung, ikan bandeng, buah jeruk, dan teh hangat. Serta kalau malam Ibu bisa memakan nasi, sayur lodeh, ayam goreng, dan buah apel ya Ibu. Dari penjelasan saya yang tadi itu, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya Bu, apa pertanyaannya Ibu? Gini Bu, saat hamil trimester pertama, saya tidak bisa makan nasi karena selalu mual dan muntah setiap habis makan. Yang saya pertanyakan, bagaimana cara mengatasinya Ibu? Karbohidrat di tubuh sangat penting ya Ibu ya, apalagi bagi kita yang hamil. Sedangkan Ibu tadi tidak bisa makan nasi ketika trimester pertama. Ya, Bu. Kalau Ibu tidak bisa makan nasi pada trimester pertama, Ibu bisa menggantikan karbohidrat tersebut dari
seperti roti, eh, umbi-umbian ya Ibu, kemudian serta mie Ibu. Umbi-umbian bisa Ibu dikonsumsi Ibu hamil. Bisa Ibu, seperti singkong kan bisa Bu, ubi jalar itu bisa kok dikonsumsi Ibu. Tapi dalam maksudnya itu Bu tidak terlalu banyak gitu Bu, asalkan bisa memenuhi kebutuhan kita saja itu sudah cukup ya Ibu. Iya Ibu. Yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, terima kasih atas waktunya. Cukup sekian yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Serta kita diberikan kesehatan, ibu dan calon anak ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.